3, 2, 1. Bismillah. Assalamualaikum teman-teman semua, balik lagi di IM2 Project. Kali ini di kelas Bahasa Arab pertemuan ketiga. Setelah di pertemuan kemarin kita ngebahas tentang ini dan itu. Nah, di pertemuan kali ini kita akan ngebahas apa nih, Pak Asdar Muzaki? Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, sama-sama kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Di minggu ketiga ini, insya Allah kita akan belajar tentang perbedaan antara kata yang khusus dan kata yang umum. Antara kata ma'rifah dan nakiroh. Ma'rifah adalah kata yang sifatnya definit ya, yang udah pasti. Yang itu yang kita maksud. Tapi nakiroh adalah kata yang belum pasti. Yang masih umum, yang masih general. Sawfa nata'allamul yaum al-farqu bainal ma'rifah wan nakiroh. Baik. Oh iya, Saya screen sharing Bu ya. boleh. Halaman 14. Oh ya teman-teman, ini kita masih pakai buku versi PDF Durusul Lughah Arabiyah. Ada Rusalis ya. Versus Bagian ketiga. Ibu di sini akan dihadapkan dengan dua kata yang sama, tapi sejatinya berbeda. Mangga Ibu dilihat. Baitun, al-baitu. Qolamun, al-qolamu. Kitabun, al-kitabu. Jamalun, al-jamalu. Menurut Ibu Dila, kira-kira perbedaan dari dua kata ini apa? Kalau yang pertama, baitun ya. Dia nggak ada alnya. Yang kedua ada alnya. Toyib. Al-baitu. Luar biasa. Al-baitu nih, yang ada alif lamnya dalam bahasa Arab disebut dengan ma'rifah. Yang baitun tanpa alif lam disebut dengan nakiroh. Saya hampir lupa. Sebelum kita beranjak ke pembahasan yang brand new ini, yang fresh ini, saya pengen merojaah dulu, mereview dulu kira-kira Ibu Dila masih ingat nggak pelajaran-pelajaran minggu lalu? Udah siap belum Ibu Dila? Oh, oke. Ya. Siap insya Allah. Ini tuh kalau di baratnya namanya pop quiz. Ya, quiz yang tiba-tiba gitu. Popis. Ibu Dila, hal ana talibun. La bal anta mudarrisun. Ahsan. Adalah sejatinya kita memang pelajar ya. Siapapun kita pelajar. Minal mahdi ilal lahdi itu kita tuh pelajar. Dari liang rahim seorang ibu sampai liang lahat. Tapi dalam konteks ini memang betul. Saya sebagai mudarris. Mudarrisun. Sebagai gurunya Ibu Dila. Sebagai Ibu Dila, hal anti talibatun. Naam ana walibatun. Toyib. Ma hadza. Dzalika qalamun. Ahsan. Kenapa Ibu Dila pakai dalika? Karena dzalika itu artinya itu. Nggak ada di sekitar sini gitu. Ahsan. Nggak dekat sama saya. Luar biasa. Hal hadza miftahun. La bal dzalika qalamun. Tarjimi bil lughah al-arabiyah. Itu kucing dan ini anjing. Dzalika qitun wa hadza kalbun. Ahsan, luar biasa. Hal ana hisonun. Naam. Anta hison. Berarti saya kuda. Anta ini ya. Saya kuda ya. Gak apa-apa lah. Oke. Toyib. Ini Bu, dua isim ini yang bakal kita pelajari sekarang. Insya Allah pertemuan sekarang sangat teoritis ya. Jadi bakal lebih banyak penjelasan daripada kita menghafal kosakata. Gak apa-apa ya Bu. Nakiroh itu tidak punya alif lam di depannya. Yang pertama, ciri-cirinya. Dan yang kedua, biasanya kata yang termasuk dalam kategori nakiroh itu diakhiri dengan tanwin. Tanwin tuh aniin un ya. An, in, un, luar biasa. Kasratain, fatatain, Kasatain, domatain. fatatain, domatain. Ma'rifah, gampang ya, kebalikannya. Ini sebenarnya sangat kompleks. Cuma karena kita nih crash course, kita pengen versi yang sesimpel sederhana mungkin.
Kita pakai versi ini aja. Kebalikan dari nakiro, dimulai dengan alif lam, tidak diakhiri dengan tanwin. Berarti nggak gantung aja gitu ya, nggak ada unnya gitu. Naam. Fathah, kasroh, dhammah. Oke. Ini perbedaan basicnya aja. Patrikan ini, ingat ini baik-baik, dua distingsi antara nakiro dan ma'rifah. Kenapa pembahasan nakiro dan ma'rifah ini penting? Karena ketika kata yang digunakan dalam bentuk ma'rifat, berarti lawan bicaranya udah tahu maksud dari kata tersebut. Sederhananya, si pembicara bilang al-qalamu, pakai alif lam, pakai ma'rifah. Berarti lawan bicara udah tahu mana di antara pulpen yang tersedia banyak itu yang dimaksud sama pembicara. Si pembicara bilang al-kitabu. Di antara semua buku-buku yang berserakan di hadapan dia, lawan bicaranya udah paham mana buku yang dimaksud olehnya. Ini ma'rifah. Tapi nakiroh ketika disebutnya baitun, kolamun, ya, maktabun, kitabun, belum tahu mana buku yang dimaksud, mana pulpen yang dimaksud gitu loh. Goiru muayyan bahasa Arabnya. Belum pasti, masih umum. Tapi ma'rifah udah pasti khusus. Buku yang kita pintai sama lawan bicara kita bukan buku yang warna merah, bukan buku yang warna coklat, tapi buku yang warna hijau misalnya. Pulpen yang kita minta tolong diambilkan sama lawan bicara, bukan pulpen faster, bukan pulpen standar, ya bukan pulpen pilot, tapi pulpen apa misalnya, pulpen Kenko. Ya, ini bahasa Arab punya sistem ma'rifah dan nakiroh. Yang Ibu Dila tangkep kira-kira perbedaan nakiroh sama ma'rifah ini apa? Nakiroh itu ciri-cirinya dia nggak ada alif lam, diakhiri dengan tanwin, dan dia ini sifatnya tuh masih umum gitu, masih bisa belum spesifik lah intinya kayak gitu. Kalau rumah ya belum tahu rumah yang mana, rumah aja gitu. Nah, sedangkan makrifat ini dia tuh cirinya tulisan bahasa Arabnya disertai alif lam dan tidak diakhiri dengan tanwin. Dia menunjukkan pada suatu kata yang khusus gitu. Jadi kayak contohnya masjid gitu ya, al-masjidu. Nah, itu tuh antara kita sama lawan bicara, kalau udah nyebutin kata al-masjidu berarti dua-duanya tuh udah satu frekuensi gitu loh. Masjidnya yang mana kayak gitu. Jadi udah khusus, udah apa ya? Tadi ya definite ya. Alhamdulillah ya, ternyata penjelasan dari Ibu Dila lebih elaborate, saya bahkan lebih paham dengan penjelasan Ibu Dila dari penjelasan saya sendiri. Elaborate tahu Pak BTW. Pokoknya lebih top lah, lebih luar biasa, mantap pisan. Sekarang saya bakal menyebutkan kata-kata nakiroh. Dan Ibu Dila harus merubah kata-kata ini menjadi ma'rifah. Taib Ibu, kita nih kesampingkan buku dulu, ini masih saya buka whiteboardnya ya. Kesampingkan buku Drusulullah dulu. Maktabun. Al-maktabu. Qolamun. Al-qolamu. Kursiyun. Al-kursiyu. Ustazun. Al-ustazu. Mudarrisun. Al-mudarrisu. Waladun. Al-waladu. Ruangan, gurfatun. Al-gurfatu. Ingat, setiap kata yang udah kena ma'rifah, haram bagi dia hukumnya, belakangnya menjadi tanwin. Baik. Oke. Bola, kurrotun. Al-qurratu. Baik. Sarirun, ranjang. Al-sariru. Nah, ini dia Ibu Dila. Coba diulangi sekali lagi. Sarirun. Apa ma'rifahnya? Al-sariru. Al-sariru. Kayak kedengarannya ada yang salah gak sih? As-sariru. As-sariru. Ada berubah. Teman-teman semua, dalam bahasa Arab itu huruf hijaiyah terbagi menjadi dua. Yang pertama huruf syamsiyah,
Dan yang kedua huruf Qamariyah. Coba sekali lagi Ibu. Najmun dirubah ke ma'rifah. Tadi Asariru. Berarti An-Najmu. An-najmu, luar biasa. Rojulun dirubah ke ma'rifah Ibu. Ar-Rajulu. Ar-rojulu. Toyib. Hasan. Oh, Ar-Rajulu. Benar. Berarti dia itu masuknya Samsiyah. Alif Lam Syamsiyah. Tamarun. Korma. At-Tamaru. Tamaru. Zakiyun. Kecerdasan. Az-Zakiyu. Toyib. Jadi teman-teman setiap huruf samsiyah, 14 huruf samsiyah ini, filosofinya bagaikan matahari. Jadi huruf-huruf ini nih ibarat matahari, alif lamnya bintang gitu. Ketika ada matahari, maka bintang itu nggak tampak. Ketika alif lam ini berdiri di hadapan cahaya huruf-huruf ini, to, sin, sod, ro, ta, do, za, nun, dal, sin, zo, zai, shin, lam, maka alif lam itu bakal diloncatin. Karena kalah terang sama cahaya samsiyah. Baik, ini filosofinya. Huruf-huruf ini bagaikan matahari, alif lamnya bagaikan bintang yang nggak kelihatan. Sedangkan alif lam qamariyah, alif, afwan, hamzah, ba, ghain, ha, jim, kaf, wa, khof, fa, ain, kof, ya, mim, ha, itu umpama bulan. Karena bulan itu cahayanya ya nggak terang-terang amat. Bahkan cahaya bulan itu kan cuma cahaya pantulan doang. Pantulan dari matahari. Pantulan dari matahari. Alif lamnya sebagai bintang ya kelihatan-kelihatan aja. Bulannya kelihatan, bintangnya kelihatan. Qamariyah. Jadi huruf-huruf ini yang Qamariyah bagaikan bulan. Dia nggak nutupin alif lam karena sama-sama bintang. Tapi Syamsiyah, karena saking luar biasanya pendarahan cahaya dia bakal menjadi tabir bagi alif lam di belakangnya. Sampai di sini kira-kira Ibu Dila paham nggak? Filosofinya sih kayak gitu kalau yang pernah saya baca ya. Itulah kenapa disebut Samsiyah sama Qamariyah. Berarti cara bacanya tuh kalau yang Syamsiah tuh dimasukin gitu ya, nggak dibaca. Tapi kalau yang Komariah dibaca, Nah, dijelas. teman-teman gak usah terbebani sama dua pembagian Samsiyah sama Qamariyah ini. Ini pemantik aja. Ini harus kita tahu, ini harus kita hafal. Tapi kalau memang kita udah sering baca Al-Quran, biasanya kita udah punya feeling sendiri gitu. Ketika kita menemukan huruf to, huruf sa, huruf so, itu kayaknya lidah kita auto buat baca at-tur, as-salju, as-surah gitu misalnya, ar-rojulu, at-taju, ya, ad-domanu, ad-zihnu, Ad-duha ya. ad-duha. Kalau memang kita udah sering baca Al-Quran, biasanya udah feeling sendiri buat An-Nas. Iya, benar. ngelangkahin alif lam tersebut. Buat ngebaca huruf itu secara samsiah, secara kodratnya. Jadi Syamsiah sama Komariah ini kalau memang kita belum hafal, monggo dihafal. Tapi jangan menjadikan ini aral yang merintangi kita supaya lanjut ke bab-bab selanjutnya. Toyib teman-teman, saya berikan contoh ya, kata-kata yang dimulai dengan huruf Syamsiah. To, tobibun, at-tobibu. Toyib. Sa, saljun, S artinya. Dengan alif lam, as-salju. Bukan al-salju, as-salju. Sod, solihun, orang yang soleh. Bukan al-solihu. Ingat, bagaikan matahari. So ini bakal melangkahi suara alif lam tersebut. As-solihu. Ro, ridho misalnya, keridoan. Bukan al-ridho, tapi ar-ridho. Saya rasa 4 huruf ini cukup ya. Insya Allah teman-teman udah dapet jis, udah dapet feelingnya gitu. Tapi Komariah sebagaimana kita membaca alif lam, sebagaimana kita membaca huruf-huruf tersebut. Karena alif lamnya dibaca jelas. Babun, al-babu. Gulamun, al-gulamu. Hiwarun, al-hiwaru. Jim, apa jim? Jamilun. Jamilun, al-jamilu. Kaf, kitabun, al-kitabu.
Wow, Waladun. waladun al waladu. Luar biasa Ibu Dila. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Ibu? Gampang kan perbedaan Samsiah sama Komariah? Insya Allah. Syamsiah, Komariah. Dan saya bisa jamin teman-teman, nggak usah takut buat yang baru belajar bahasa Arab juga. Secara default, karena kita memang udah sering baca Al-Quran, ya, ini Samsiah sama Komariah ini kayak auto gitu otak kita buat membaca sesuai dengan kaidahnya. Taib, kita lanjut Bu ya ke pelajaran kita. Di review lagi ya berarti ya materi bacaan Al-Quran kita tentang Alif Lam Syamsiah sama Alif Lam Qamariyah. Terus kalau dipikir-pikir iya juga ya, perasaan baca Asyams gitu ya, tulisannya pada Al Syamsu gitu, tapi dibaca Asyams gitu. Kalau udah baca Quran tuh udah auto Asyams, tapi pas dirubah iya kok masih salah. Jadi di review lagi. Makanya kenapa saya katakan pertemuan ini sangat teoritis, karena di Ad-Darsus Salis ini, kita tadi udah ketemu sama Nakira Ma'rifah. Belum selesai Nakira Ma'rifah, udah ketemu Syamsiah Komariah. Ya, itu udah dua Ada teori yang kita bahas. anak ya, Ada anak anak. pembahasannya ya. Toyib. Dibaca Ibu Mangga. Al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun. Selanjutnya, Al-babu maftuhun. dibaca secara lengkap ini Bu. Al-waladu jalisun wal mudarrisu waqifun. Al-waladu jalisun ya. Al-waladu jalisun wal mudarrisu waqifun. Nah, di 3 kalimat ini, Kitab Durusul Lughah pengen mengajari kita sekarang untuk memberikan sifat kepada kata yang kita sebutkan pertama kali. Pulpen. Pulpen itu maksurun. Mana maksurun Ibu? Lihat gambarnya. Kenapa nih dia nih? Cekas gitu, ada pecahannya di tengah-tengah. Apa? Patah. Rusak. Oh, oke, rusak. Al-qalamu maksurun. Taib selanjutnya al-babu maftuhun. Pintu itu apa nih gambarnya Bu? Maftuhun, pintunya apa? Kebuka. Terbuka. Kebuka ya? Terbuka. Oh, oke. Oh iya. Tapi maftuhun itu kirain miftahun, terkunci enggak ya? Nah itu teman-teman luar biasanya bahasa Arab. Mudahnya bahasa Arab itu, walaupun sebagian orang bilang sulit juga pastinya, tapi ya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kalau ada sisi positifnya pasti ada sisi negatifnya. Kalau ada yang gampangnya pasti ada yang mudahnya. Kalau ada yang sulitnya pasti ada yang mudahnya. Mayoritas kata dalam bahasa Arab itu berasal dari rumpun yang sama. Misalnya tadi kata maftuh yang tadi Ibu Dila sebut. Kemarin kita belajar bahasa Arabnya kunci apa Bu? Miftahun. Miftahun. Maftuhun, miftahun, maftahun, fathun. Itu semua berasal dari rumpun kata fataha, yaftahu. Yang artinya membuka. Fataha membuka. Alat untuk membuka miftahun. Sesuatu yang terbuka maftuhun. Orang yang membuka sesuatu fatihun. Kayak tinggal sedikit dirubah aja gitu loh. Nanti insya Allah perubahan-perubahan seperti ini akan dipelajari di ilmu sorof. Level lagi ya? Naik level. Tapi di kitab Durusul Logo ini, nanti insya Allah bakal kita bahas pada waktu yang tepat. Sekarang belum waktunya. Nah, Mohon maaf, saya minum. nah ini nggak aku hapus ntar. Udah. Oh iya. Al-qalamu maksurun. Pulpen itu rusak. Maksurun Ibu berasal dari kata kasaro yukasiru, yang artinya menghancurkan atau mematahkan. Maksurun artinya sesuatu yang rusak. Ya. Mukasirun orang yang merusak. Jadi ya tinggal bagaimana kita merubah kata tersebut untuk menggunakannya di konteks yang berbeda. Lebih lengkapnya tentang perubahan-perubahan kata ini akan kita bedah secara tuntas di pelajaran yang namanya sorof atau tasrif. Al-waladu jalisun, mamana jalisun. Sedang duduk. Toyib. Wal mudarrisu waqifun.
Waqifun. Apa ya waqifun? Lawannya duduk biasanya apa? Oh, berdiri. Berdiri. Anak itu sedang duduk Wakaf dan gurunya beda ya? sedang berdiri. Oke. Ini ya Bu, nomor 1 sampai 10 semuanya ini kata-kata baru. Lebih tepatnya lagi, sifat-sifat yang baru. Nomor 1 silahkan dibaca Ibu. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Naam, tarjimi, kira-kira artinya apa Bu? Jadid apa, Pak? Jadid, mujadid, Jadi, artinya pembaharu mujadid. berarti buku itu baru. Baru, Buku itu apa sebuah buku? Sebuah buku baru dan pulpen qadimun. intinya karena di sini kita pun udah pakai ma'rifah, pakai alif lam, itu udah buku yang dipahami oleh lawan bicara gitu Bu. Mau sebuah buku, buku itu, ya sama insya Allah. Oke, berarti buku baru dan pulpen lama. Kayak kurang crisp, kurang gurih gitu artinya Bu. Buku itu baru dan pulpen itu lama. Kenapa nggak dipakein itu? Pakai itu ya? Pakai itu nggak apa-apa. Oh, terus jadi zalika Ya, kita gitu enggak ya? jangan mentang-mentang di situ nggak ada dalika Balik terus lagi. kita nggak boleh pakai dalika gitu enggak. Nggak boleh. Ya, Oh, enggak ya? Oke. kenapa bahasa Arabnya dingin-dingin gini bukan barit-barit hadza? Karena memang Enggak ya? nggak mesti sesuai banget. Heeh. Oke, Terjemahan oke. terjemahan itu yang penting crisp, yang penting enak didengar, yang penting dipahami sama kita kan. Mangga Ibu, dibaca nomor 2. Afwan, artinya apa tadi nih? Jadidun sama Qadimun? Baru dan lama ya? Baru dan lama. Oke. Toib. Nomor 2, Kursiyu maksurun. tarjimi, terjemahkan. Kursi itu rusak. Toib. Kok nomor 3? Allahu Akbar. Iya ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nomor Nomor 2 di sini ya. sama kok. Mangga. Al-himaru saghirun wal hisanun wal hisanu kabirun. Keledai itu kecil dan hisanun kuda itu besar. Toib. Ahsanti. Mumtaz. Nomor 4 dibaca Ibu. Al-mindilu wasijun. Wasikhun. 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 Toib. Kulu jama'atan. Wasikhun. 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 Ingat di sini nggak ada panjangnya sama sekali ya, Ibu. Dihentak aja. Ya, Wasikhun. Wasikhun. Toib. Artinya apa, Bu? Sapu tangan itu wasikhun apa ya? Kotor ya? Kotor, luar biasa. Santi. Betul. Betul. Iya, padahal aku asal tebak. Kalau bahasa Arabnya bersih Wasikhun. apa? Nazifun. Lanjut, Bu. Ke nomor 5. Nomor 5. Al-ma'u baridun. Mamana al-ma'u baridun. Artinya apa? Al-ma'u itu air ya? Air. Baridun itu apa? Baridun. Saya pakai gestur ya artinya. Barid barid Oh, pisan. dingin. Dingin Tiis. artinya. Tiis. An-namroh as-sadisah. Dibaca, Ibu. Al-qamaru jamilun. Tarjimi. Bulan itu cantik. Oke. Cantik ya. Oke, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Kalau jamilun cakep. Bagus, indah, cantik, sama lah. Oke. Insya Allah masih sinonimnya itu. An-namroh as-sabiyah. Monggo, Ibu. Al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Tarjimi. Rumah itu qaribun tuh apa ya, Pak? Qaribun. Saya kasihin dengan ayat Al-Quran. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qaribun. Kalau ada hambaku yang menanyakan perihal diriku kata Allah Subhanahu wa taala, maka jawablah bahwa aku qaribun. Oh, dekat. Dekat. Oke, Berarti lawannya ba'idun tuh apa? Rumah ba'idun jauh. Toib. Tarjimi. Rumah itu dekat dan masjid itu jauh. Ahsanti, Mumtaz.
An-namru ats-tsamina dibaca Ibu. Al-hajaru thaqilun. Naam. Wal waraqu. Wal waraqu. Wal waraqu Apa ya itu? Kayak nggak jelas, Pak. khafifun. Khafifun. Thayyib. Al-hajaru itu batu. Thaqilun. Thaqilun. Saya, Thaqilun apa, Pak? saya pakai gestur lagi Bu ya. Ini saya istilahnya lagi megang barbel. Barbel ini sakilun Aduh, Allah Oh, sakil berat. Berat. Nah, Thaqilun berat. sakilun Oh, berat. berarti batu itu berat. Lawannya Dan woroku itu apa? waroko Woroku. itu kertas. Dan kertas itu ringan. Luar biasa. Tadi ringan kebaca nggak Enteng. tuh? Bahasa ringan apa kebaca? Khafifun. Khafifun. Orang yang namanya khafifah berarti artinya Ringan. apanya yang ringan, Bu? Kita khususkan orang-orang yang namanya khafifah itu ringan tangannya untuk bersedekah, Oh, ya, ringan Masya Allah. ucapannya untuk memuji orang lain, untuk memberikan manfaat ke orang lain, insya Allah. Ya Bu ya. Nomor 9 Ibu, mangga. Al-Libanun. Al-Labanun. Harun. Harun. Ini strike 3 buat Ibu Dila bahwa sekali-kali tidak diperkenankan kata yang beralif lam itu ujungnya ujungnya tanwin. Oh iya. Alabanun, nggak ada alabanun Ibu. Al-Labanu. Nggak apa-apa. Ini waktu pertama kali saya belajar bahasa Arab, ya, sama Ustadz Kalibi namanya, guru saya di pesantren dulu. Beliau tuh selalu mengoreksi masalah ini, masalah tanwin aja. Pokoknya orang yang masih latah banget, alif lam itu pasti di belakangnya masih ada tanwinnya. Coba dibaca sekali lagi, Bu. Mangga. Al-Labanu Harun. Toyib. Apa artinya, Ibu? Harun. Nggak tahu. Neraka Harun. Panas. Panas. Lawan dari kata baridun ya. Toyib. An-namru al-akhirah. Nomor 10 Ibu, mangga dibaca. Al-qamisu nadhifun. Tarjimi. Nah, aku tahu nih. Baju itu bersih. Toyib. Ibu Dila mendapatkan nilai berapa ya? Nggak usah pakai nilai ya. Tuh, coba lihat tuh. Lihat di checklist semua, berarti aku semuanya bener. Teman-teman, ini kita hari ini memang kebetulan belajar teori semua. Jadi ya nggak apa-apa ya Bu, kita hari ini cuma dapat 1 halaman nih. Nggak apa-apa dong. Tapi kan materinya padat. Padat. Ya teman-teman, soalnya hari ini belajar nakiro ma'rifah, perbedaan antara kata yang umum dan khusus, dan kita juga belajar tentang alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Mana alif lam yang dibaca jelas, mana alif lam yang dibaca samar. Ini udah overwhelming banget buat orang yang baru belajar bahasa Arab. Makanya pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu Bu ya. Nggak apa-apa, cuma 1 lembar. Ingat, yang penting gradual. Yang penting kita nggak stres ketika belajar. Yang penting tetap have fun. Bukankah demikian Ibu? Oh, tentu saja. Kalau udah stres duluan biasanya jadi males gitu kan. Jadi dibawa happy aja. Kita pelan-pelan, bismillah. Mudah-mudahan, yang penting istiqomah. Mudah-mudahan lanjut terus dan semangat terus. Toyib. Kita sama-sama akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ma taufiqi illa billah. Ilaihi atawakkalu wa ilaihi unib. Selanjutnya saya serahkan ke Ibu Dila untuk menutup. Mangga Ibu. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Pak Asgar Muzaki. Hari ini pertemuan ketiganya. Alhamdulillah tadi kita udah belajar soal nakiro dan juga makrifat ya teman-teman. Dan tadi juga ada beberapa kata sifat yang baru. Plus tadi ada anaknya ya, ada anak pembahasannya yaitu tentang alif lam qamariyah dan juga alif lam syamsiyah. Mungkin teman-teman bisa di review lagi, diingat-ingat kembali gimana sih pelafalan alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah, dan aku juga baru keengah lagi, oh jadi begini nih asal muasalnya. Kenapa sih kok bisa alif lam qamariyah itu dilafalkan ya? Kalau alif lam syamsiyah disembunyikan alif lamnya gitu, atau dimasukkan kepada huruf selanjutnya. Keinget terus nih jadinya nih.
Dan alhamdulillah udah kelar di pertemuan ketiga ini. Mudah-mudahan teman-teman um, apa ya, mudah untuk dipahami pembahasan yang tadi dan semangat terus untuk belajar bahasa Arabnya. Saya dan Pak Asgar pamit. Sampai ketemu di kelas selanjutnya. Assalamualaikum.